Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala din wa ala alihi washabbihi. Alhamdulillah kita berada di sini atas berkat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesehatan semuanya sehat ya. Alhamdulillah bisa hadir di sini, diniatin untuk berbagi, untuk thalabul ilmi juga, supaya semoga itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya agak sulit ya berbicara karena tadi moderatornya suaranya merdu sekali. Sedangkan saya nggak bisa merdu-merdu. Dan boleh saya berdiri ya? Saya boleh berdiri aja ya. Baik. Baik, tadi saya sempat bertanya juga kepada Mbak Muti ya. Jadi ini tema yang diberikan ke saya ada sedikit berbeda, jadi saya bingung gitu ya. Jadi yang peranya itu adalah partisipasi politik perempuan dalam perspektif politik hukum Islam. Jadi ada hukum politiknya ya. Tapi Mbak Haya tidak, tadi perspektif hukum Islam itu kan akan bermakna berbeda. Bisa dipahami? Partisipasi politik perempuan dalam perspektif politik hukum Islam itu berbeda dengan dalam perspektif hukum Islam. Nah, saya makanya tidak membuat PowerPoint, kita ingin berbincang yang mana. Kalau terkait hukum Islam sudah kita bahas sesungguhnya waktu pembukaan itu saya sudah bicara pembukaan Women Institute ini bulan apa ya Mbak Haya? Mbak Muti masih sudah 1 tahun ya, udah lama ternyata. Jadi saya sudah sampaikan berdasarkan hukum Islam, baik itu historis dalam teks-teks agama, bahwa tidak ada lagi alasan untuk mengatakan bahwa perempuan tidak boleh berperan di ruang publik, termasuk untuk berpartisipasi secara politik. Ya, jadi itu sudah selesai. Jadi kalau dalam perspektif hukum Islam, Islam sangat menghargai perempuan dan memposisikan perempuan dan laki-laki sama. Coba bisa cek ayat yang mengatakan adanya perbedaan ya, ada diferensial atau bahkan diskriminasi terhadap perempuan. Nah, teks-teks itu pun, hukum Islam itu pun ternyata itu hukum itu apakah berada dalam ruang kosong menurut di sini panggilannya apa? Sahabat-sahabat, Pak Ukhti atau kawan-kawan biasanya? Kawan-kawan semua ya. Saya lebih enak kawan-kawan. Biasanya kalau manggil mahasiswa saya panggil kawan-kawan karena bagi saya kawan berdiskusi. Oke, kalau menurut kawan-kawan semua, hukum Islam sekalipun termasuk hukum Islam di Indonesia, apakah berada dalam ruang kosong? Artinya ya datang dengan tiba-tiba dan sesuatu yang pakem, teks yang harus diikutin, ditaatin, mengikat bagi semua subjek hukum, termasuk kita ya. Subjek hukum itu bermakna luas. Ini nyambung orang hukum ya, tapi kawan-kawan ada yang orang kimia, ini kimia. Tapi insya Allah kalau sering ikut kajian ini saya kira saya bilang wah ini yang ikut di sini berarti sudah dapat 24 SKS lebih ya. Udah berapa pertemuan kan, sebelumnya luar biasa. Berada dalam ruang kosong atau tidak? Apakah teks itu datang tiba-tiba? Atau sesuai ada konteksnya? Gimana? Misalnya ayat tentang apa dalam hukum Islam ya, poligami misalnya, ya. Kemudian kok nggak nampak pemimpin perempuan pada masa itu, berarti Islam tidak membolehkan
perempuan jadi pemimpin. Apakah kesimpulannya ke sana? Oke, itu semua tidak berada dalam ruang kosong. Kita bicara tentang politik hukum, kalau di bahasa ini bahaya kan, politik hukum itu bicara tentang ada ius constitutum. Di sini apa? Ius constituendum. Oke, kalau dalam hukum nasional nih, ius constitutum ada ius constituendum. Aturan yang berlaku sebelumnya bisa jadi saat ini, kemudian ada hukum yang akan ada. Kenapa kok ada perubahan hukum? Karena perlu adanya politik hukum. Perlunya perubahan hukum. Kalau hukum itu berlaku dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, nggak ada namanya ius constituendum dong ya, nggak ada perubahan hukum, nggak perlu itu. Tapi ternyata ada yang di tengah-tengah ini bahwa ada perubahan. Kita pasti niscaya nggak perubahan itu, kawan-kawan. Ini orangnya pada selain puasa pada tawadhu. Apakah perubahan itu pasti ada? Pasti ada. Semua tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Nah, sedangkan hukum itu diperuntukkan tujuannya untuk apa? Tujuan hukum untuk apa kira-kira? Mengatur supaya gimana Mbak? Supaya apa? Nggak apa-apa, kita diskusi. Saya bilang Mbak, kita diskusi aja lah. Biar semua terlibat, semua narasumber di sini. Bisa mungkin Mbak Muti bisa. Supaya taat. Oke. Manusia, orang-orang subjek hukum itu disuruh taat supaya apa? Terjadi ada chaos apa chaos atau apa ini? Chaos sambal. Supaya tujuan hukum apa? Kok dibuat aturan tuh supaya apa? Supaya manusia tertib, ada terjadi kedamaian ya, nyaman. Coba kalau nggak ada hukum di sini, apa yang terjadi? Semua orang membuat aturan sendiri dan menjadi anarkis. Oke? Maka perlulah pembentukan hukum yang berada dalam ruang dan waktu. Ya, artinya ruang waktu itu ya kontekstual itu. Nah, sekarang kita lihat. Oke, yang saya kira dalam perspektif hukum Islam kita nggak usah ragu, nanti ada yang cita-cita jadi ketua partai itu bagus. Siapa tahu kimia tapi ketua partai enggak masalah, nggak harus orang hukum atau orang politik ya. Kalau passionnya di situ ya, ketua partai tapi punya untuk apa? Punya usaha dari produk obat-obatan gitu kan bisa aja supaya tidak nanti politiki yang lain ya kan. Nah, teman-teman kenal dengan Yusuf Qaradawi, pernah dengar ya? Pasti mungkin ya. Beliau salah satu tokoh Islam pun mengatakan, kalau dilihat ya Yusuf Qaradawi itu bisa dikatakan ada yang bilang ini kiri banget, ini kanan gitu ya. Paham ya istilah kiri kanan? Yusuf Qaradawi itu mengatakan bahwa tidak perlu diperdebatkan lagi bahwa dalam Islam itu sangat menghargai peran politik perempuan ya. Jadi membolehkan perempuan untuk berpartisipasi dalam ruang politik. Coba dalam Al-Quran ada enggak yang menyampaikan, ada yang mengkisahkan tentang salah seorang raja perempuan, ratu ya berarti ya, bukan raja ya. Kalau raja itu yang lagunya apa enggak tahu, kalau ratu saya hafal. Siapa? Ratu apa? Ratu Balkis ya. Coba cek di kalau nggak salah surat An-Naml ya, ayat 23 kalau nggak salah ya. Di situ kenapa perlu dikisahkan? Kalau kita berpikir, karena dalam Al-Qur'an tuh banyak sekali yang afala tatafakkarun, afala ta'lamun. Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak
mengetahui itu supaya kita juga memaknai apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Kita belajar, makanya ada kimia, fisika dan lain-lain, bukan berarti tidak belajar tentang Quran ya, tapi juga jadi justru membuktikan bahwa alam semesta itu betapa luas dan ilmunya sangat banyak ya. Maka kalau kita pikirkan dengan kisah Ratu Balkis aja, ketika Al-Quran menciptakan itu berarti boleh dong ada pemimpin gitu. Cuma lagi-lagi kenapa minimalis, kenapa minoritas? Karena konteks pada masa itu memang posisi perempuan yang termarginalkan. Oke. Jangan kira seperti sekarang bisa duduk manis kuliah di UGM, mungkin lebih banyak putrinya sekarang daripada putranya. Tapi zaman ibu saya dulu bilang 3 perempuan 30 laki-laki yang kuliah ya. Jadi persoalannya pada apa kira-kira? Kenapa minim perempuan yang berada di publik awalnya? Kenapa? Apakah karena teks Al-Quran atau hadis? Sudah enggak ya? Kita udah coret itu ya. Jadi sesungguhnya kenapa itu terjadi? Di teman-teman di sekitar ada nggak yang misalnya gini, kalau misalnya ada 2 anak laki-laki perempuan, terbatas secara ekonomi, yang kuliah anak laki-laki aja deh, masih? Oke, alasannya apa? Ya nanti laki-laki itu kan yang jadi pemimpin, dia nanti punya keluarga yang bertanggung jawab. Itu namanya adalah stereotype ya. Jadi kultur yang memarginalkan posisi perempuan. Padahal Islam tidak memarginalkan perempuan dan laki-laki. Semua ayat sama. Laki-laki dan perempuan dari berbagai suku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal ya. Dan semuanya yang dilihat oleh Allah apa? Apanya? Ketakwaannya. Bukan karena jenis kelaminnya. Oke? Maka di situ sesungguhnya pertama persoalan budaya ya. Budaya apa namanya? Kawan-kawan pernah? Patriarki. Itu sudah turun-temurun zaman dahulu kala dan sekarang saya kira sudah banyak berubah. Kenapa? Salah satunya adalah ada perubahan di dalam politik hukum juga ya. Jadi antara konteks masyarakat kondisi budaya bisa berubah didukung oleh hukum. Oke? Kok bisa budaya hukum? Loh sekarang teman-teman kok bisa kuliah? Kalau Indonesia tidak meratifikasi CEDAW, nggak punya undang-undang tentang politik perempuan, misalnya undang-undang tentang pendidikan yang membolehkan laki-laki dan perempuan sekolah, tidak berikan akses untuk kuliah kan? Berarti kan ada aturannya. Sisi lain aturan pun, hukum pun menjadi ada karena didorong oleh perubahan masyarakat. Saring berkelindan, make sense? Oke. Nah sekarang kita pada konteks Indonesia saja. Hukum Islam di Indonesia, coba yang kawan-kawan ketahui hukum Islam di Indonesia apa saja? Yang berbau Islam. Saya kasih contoh Undang-Undang Perkawinan 1974, oke? Undang-undang tentang yang orang hukum deh saya tanya. Apa yang berbau Islam? Haji ada diatur? Oke. Jadi saya ingin mencoba mengajak kawan-kawan berdiskusi sungguhnya di Indonesia ini yang berbau Islam apa saja, lalu kontribusi perempuan dalam pembuatan itu di mana gitu ya. Oke. Kalau kawan-kawan petakan, kalau Orde Lama terlalu lama ya kita ceritakan. Oke, kalau Orde Lama tidak banyak produk hukum yang memang berbau agama. Jadi kalau kita bahas partisipasi perempuan ke situ agak berat. Oke, kita mulai dari Orde
baru saja. Ini ngapain saya bawa ini ya? Nanti nyatat kalau ada yang bertanya. Pada Orde Baru, nah ini dia produk hukum itu tergantung pada situasi pada saat itu. Sosial, budaya, politik juga. Teman-teman belum lahir ya pas Orde Baru? Belum ya, mungkin ibu bapaknya belum ketemu ya. Oke, tapi dengar-dengar cerita-cerita gitu atau baca-baca tahu ya. Kira-kira kalau Orde Baru kawan-kawan bikin apa ini lembaga Women Institute Indonesia, boleh nggak kumpul-kumpul begini? Boleh? Tidak boleh. Saya waktu masih sekolah di pondok, diam-diam mau bikin organisasi namanya PII Pelajar Islam Indonesia. Itu sampai dicari-cari oleh apa namanya Bambi, kalau di sekarang itu Satpol PP kalau sekarang. Jadi kita berada dalam ketakutan. Kenapa? Karena hanya satu dasar ya. Jadi semua harus berdasar kepada Pancasila. Ya kan, model politiknya berbeda, ya kan? Zaman Orde Baru, sentral kekuasaan dipegang oleh presiden dan friend, ya kan? Sehingga politik kesempatan partai, jangankan partai, kesempatan organisasi masyarakat, sebut organisasi masyarakat yang berbau agama apa misalnya yang kawan-kawan tahu? Apa? Ormas non politik ya. Jangan bicara politik dulu Golkar, P3, PDIP, ya kan? Belum P ya, PDI aja kayaknya. Ya kan? Nah, itu kita bisa dilihat. Nah, pada zaman Soeharto itu kita nggak apa ya, jadi kayak NU, Muhammadiyah, Masumi itu istilahnya dikooptasi. Jadi kalau istilahnya depolitisasi, tidak boleh ada politikan, ya, tidak boleh bersuara berkelompok, hanya boleh ikut kepada kebijakan pada rezim, ya. Jadi tidak bisa itu. Lalu habis itu, tapi produknya, makanya produknya Undang-Undang Perkawinan 1971, ya. Kemudian apa? Kompilasi hukum Islam. Jadi yang mengatur tentang nikah, talak, cerai, kemudian terkait warisan, ya. Dan juga tentang pengadilan agama yang nanti akan direvisi juga itu, yang pengadilan agama. Jadi paling tidak ada 3 produk itu yang berbau hukum Islam. Oke, kita bicara ke situ aja konteks Islam ya. Kalau konteks dalam Islam seperti apa itu sudah dibahas. Oke ya, kita lanjutkan situ. Lalu setelah Orde Baru apa? Masa reformasi. Oh, reformasi kayak gimana? Kayak anak kuliah, dosennya killer, nggak boleh terlambat, nggak boleh buka HP, nggak boleh ngantuk. Begitu waktunya habis, gitu kan, merdeka, gitu kan? Semua euforia. Yang ada apa? Semua bergembira, akhirnya banyak sekali, ya. Muncul organisasi-organisasi baik itu politik atau yang berbau agama. Dan kemudian memunculkan, ya, misalnya untuk berbau, kemudian mendorong adanya perda-perda. Saya beberapa melakukan riset misalnya tentang peraturan daerah yang ini peraturan daerah apa istilahnya, perda syariah. Nah, mereka mengatakan itu perda syariah, tapi kalau dilihat syariahnya di mana gitu kadang, ya bisa dicek nanti. Mungkin yang mau riset orang hukum tentang apa betul itu perda syariah gitu, yang sesuai dengan nilai-nilai makosid syariah gitu di dalam konteks hukum Islam, atau menganggap ini
sesuai hukum Islam, tapi sesungguhnya politisasi. Oke, saya ingin menyampaikan kalau pada zaman Orde Baru itu depolitisasi tidak boleh. Lalu pada reformasi justru adanya formalisasi terhadap hukum Islam. Baik itu secara konstitusi, coba mungkin pernah dengar Undang-Undang 45 pernah di amandemen, ya enggak? Dan ingin memasukkan kembali tentang Piagam Jakarta, ya, dan kewajiban untuk menjalankan agama Islam sesuai dengan, nah itu mau dimasukin kembali, ingin diformalkan. Selain secara konstitusi, juga nasionalisasi. Nah muncullah sehingga banyak undang-undang, sebenarnya bukan undang-undang terkait agama dalam arti religiosity ya, tetapi pelembagaan supaya untuk memudahkan masyarakat dalam menjalankan ibadah tentu, misalnya tentang haji, wakaf, zakat, tentang perbankan syariah gitu ya. Meskipun dicek lagi apa ini perbankan syariah itu memang sesuai dengan ya itu anyway lah nanti jadi panjang urusannya. Jadi itu ada formalisasi dalam secara nasional. Kemudian ada juga lokalitas. Saya menyebut lokalisasi dan nanti mikirnya ke mana gitu ya. Jadi aturan di tingkat lokal seperti peraturan-peraturan daerah itu banyak sekali. Ya ada di Cianjur, di mana? Di Tasikmalaya misalnya. Bahkan yang non muslim aja misalnya di Manokwari juga ada. Ya. Dan jelas ada di Aceh. Oke? Sehingga Aceh itu kan menjadi undang-undang sehingga memberikan legitimasi dan legalitas bagi Aceh untuk membuat aturan tersendiri. Ya, sampai hukumannya pun pakai jinayah yang berbeda, jinayah berbeda dengan sanksi dengan dengan kita pidana yang lain, misalnya kurungan di sana dicambuk gitu loh. Dan menariknya ini di konteks ini saya pernah riset, tanya non muslim yang ada di Aceh, mereka lebih suka menggunakan hukum Islam. Kalau dia mabuk mending saya dicambuk aja. Kalau saya dikurung, berapa lama saya tidak bekerja meninggalkan anak istri. Jadi bagi dia itu udah bahagia ikut-ikutan sesama muslim ya. Jadi sanksinya itu lebih ringkes katanya. Ya itu lain hal. Oke. Itu mungkin pengantarnya. Nah ya kenapa kemudian pada konteks peran perempuan ini dalam bidang, nah ini kan sudah terbuka lebar sesungguhnya, perempuan bisa berperan dalam pembuatan undang-undang, dalam artinya dalam politik hukum Islam di Indonesia. Oke? Lah sekarang kalau tidak membuka ruang perempuan, kembali kepada persoalan kita yang pertama, maka perempuan akan enggan untuk masuk ke ruang politik. Ya kan? Nah, namun ada persoalan-persoalan sehingga itu menjadi hambatan. Oke, kira-kira kenapa mereka tidak masuk? Tidak banyak mau terlibat paling enggak di partai politik, karena mau nggak mau kan harus masuk partai kalau mau jadi pemimpin, ya enggak? Kira-kira kenapa? Selain faktor tadi saya sudah sampaikan, jadi ada budaya patriarki yang memang sudah menjadi stereotip ya, bahwa memang perempuan tidak usah kemana-mana gitu ya. Dan itu bukan ajaran Islam. Sekali lagi menurut saya itu bukan ajaran Islam, itu budaya yang terus menerus. Kemudian teman-teman tahu ada 30%, kan udah ada 30% tuh. Berarti memberikan afirmasi 30% kan udah bagus. Tapi sisi lain bisa dicek. 30% itu untuk daftar. Tetapi belum tentu lulus. Sehingga dalam undang-undang kalau tidak memenuhi nggak ada sanksi. Dalam undang-undang pemilu. Jadi yang penting
kamu ini ya, oh baru lulus kuliah di mana? UGM punya nama nih. Kamu teman-teman banyak kamu masuk ya, ini karena harus memenuhi 30% ini. Lalu dibuat di urutan keberapa? Bukan 1, bukan 2, 3 ke bawah. Sedangkan sistem pemilihan umum, ya meskipun menyanyi kan tetap dihitung yang nomor 1 itu menentukan, ya kan? Jadi bagaimana perempuan bisa, ya ini masih ada kelemahan meskipun namanya afirmasi ya usaha lah daripada tidak. Oke, sisi lain beberapa yang saya baca, saya amati, ketika tidak ada willingness dari partai politik untuk memang sungguh-sungguh ini perempuan itu harus jadi nomor wahid gitu ya, itu sulit gitu ya. Maka ya mungkin nanti kalau kawan-kawan ada yang saya nanti cita-cita jadi anggota DPR, ya berjuanglah di jalur itu, nggak ada masalah, yang asal profesional ya. Tapi ini kayaknya calon-calon istri solihah, ibu yang dan juga punya profesi masing-masing, ada yang jadi dokter apa ya. Ya tapi tidak ada masalah, jalur perjuangan di mana saja. Nah persoalan selanjutnya coba dicek, mana ketua partai jarang sekali yang perempuan. Oke, jarang ketua partai perempuan kecuali ya Ono gitu ya, Ono lah ya. Meskipun ketua partainya ganti ya tetap itu yang ini. Jadi berarti di situ masih ada kelas ya. Dalam partai itu sendiri ada kelas-kelas. Nah, lalu bagaimana solusinya kalau kita itu belajar teori, belajar tentang konsep gender, ya udah paham ya gender dan itu pasti udah selesai ya. Gender apa, jenis kelamin apa itu udah selesai ya. Ya kita tidak perlu membahas itu lagi. Itu kita percuma kalau kita hanya diskusi tanpa kita melakukan sesuatu. Nah sekalian ini saya promosi, meskipun saya nggak punya calon, belum tahu siapa. Tapi caranya gimana supaya agenda-agenda perempuan masuk di dalam hukum, harusnya apa? Ya perempuan harus masuk sebagai pembuat hukum, pembuat kebijakan. Jangan hanya menjadi objek. Kalau kita nggak maju, jadi caranya gimana? Ya cari calon perempuan yang memang baik gitu, profesional. Coba lihat, kira-kira pengalaman kita sebagai perempuan dengan pengalaman laki-laki sama atau tidak? Dalam beberapa hal berbeda jika itu berkaitan dengan jenis kelamin, oke? Kecuali laki-laki seperti yang depan saya ini, calon suami soleh, emang apa sudah nikah saya nggak tahu. Jadi sudah paham banget tentang konsep gender, penghargaan terhadap perempuan. Jadi nyuci piring tuh nggak harus itu perempuan, ngurusin anak, mandiin itu ya dia lakukan sendiri, itu selesai ya. Tetapi untuk bisa kita memiliki empati ya, kita bisa memberikan masukan pada kebijakan yang pro terhadap keadilan gender, maka harus maju perempuan. Ya jadi istri soleh itu juga ibadah. Tapi maju jadi itu juga sama ibadahnya. Gitu ya. Oke. Masih ada waktu? Apa yang lagi? Saya bingung. Ada pertanyaan? Mungkin kita dari diskusi saja. Ya silakan. Mbak siapa? Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tentang budaya patriarki ya Bu, patriarki.
kan itu menempatkan posisi laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Nah itu kira-kira menurut Ibu bagaimana cara menghilangkan budaya seperti itu? Karena di daerah saya juga masih kental dengan budaya patriarki seperti itu. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya bagaimana cara untuk meminimalisir budaya patriarki ya? Kalau budaya itu, konsep budaya itu apa? Itu given atau sesuatu yang dibuat on proses? On proses ya. Kalau kita ditanya waktu zaman definisi budaya adalah hasil cipta karsa ya manusia gitu ya. Tapi kita tidak memaknai kata budaya. Budaya menjadi melekat itu budaya karena sudah terus menerus itu terjadi, dianggap sebagai sesuatu yang biasa, bahkan bisa jadi itu bisa dianggap sebagai hukum kebiasaan. Itu yang repot kalau udah dianggap sebagai customary law-nya. Tetapi nggak usah khawatir, namanya juga budaya. Oke? Proses. Maka kita tidak bisa merubah budaya itu tanpa proses. Lalu gimana ya supaya ingin cepet saya Bu? Gitu ya, merubah budaya. Sekarang gini, kita berpikir yang untuk merubah itu semua nggak bisa dengan kamu harus itu ya sekarang tuh kayak gini dengan satu kali ceramah, 2 kali enggak bisa. Kenapa? Karena semua orang sudah datang dalam perspektifnya masing-masing, termasuk kawan-kawan di sini. Pengalaman organisasinya baju mungkin ada yang organisasinya di mungkin kami, HMI, PMII, IMM, ya itu sudah nggak bisa. Oh kamu salah, kamu kunut ini itu nggak bisa kita perdebatkan. Tapi itu hal yang furu ya cabang. Maka kita berpikir yang lebih fokus saja. Misal, laki-laki ini perempuan nggak bisa kalau sekolah gitu ya, maka memilih laki-laki. Caranya gimana? Buktikan bahwa Mbah bisa kuliah dan berprestasi gitu loh. Oh ternyata anakku pinter nih, itu anaknya itu bisa kuliah dan memang nilai yang bagus. Berarti sebetulnya stereotip bahwa sesuatu yang umum saat ini terjadi bahwa perempuan itu miskin karena pendidikannya kurang rendah. Nah itu lama-lama akan berubah gitu ya Mbak. Apalagi ditunjukkan dengan prestasi-prestasi perempuan. Kalau perempuan tidak maju ya, tidak ikut berkontestasi, bagaimana bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa perempuan itu bisa bersaing gitu. Jadi dari diri sendiri dulu. Jadi kuliah sekarang mikirnya kuliah yang baik, buktikan dengan prestasi. Nanti Mbak misalnya bekerja sebagai profesional. Oh kok banyak yang misalnya bekerja sebagai misalnya dokter gitu ya. Banyak orang senang dengan dokter ini gitu. Jadi tunjukkan bahwa perempuan bisa jadi dokter bahkan bedah yang baik gitu, nggak harus jadi dokter anak. Jadi kita mencoba merubah stereotip yang ada di masyarakat itu dengan cara kalau istilahnya bilhal lah, dengan praktek, tidak perlu dengan diskusi-diskusi ini yang mungkin sekedar mengingatkan saja. Tapi untuk masyarakat bawah saya kira lebih banyak ke situ. Pengalaman saya terus terang ya kalau mau curhat. Saya berasal dari Jawa Barat. Di lingkungan saya Mbak, belakang rumah saya itu gak ada yang kuliah perempuannya. Teman saya di SD bisa dihitung dengan jari yang kuliah. Alasannya kalau saya ketemu dengan orang tuanya, saya ingat Dede kemana? Saya bilang teman saya waktu saya mau beli ke toko. Oh kerja di pabrik, oh nggak kuliah, nggak ada biaya. Saya rasanya bahasa Jawa keronto-ronto gitu ya. Hah? Nggak ada biaya. Padahal
keluarga teman saya itu punya toko besar, ya. Kalau dibandingkan secara ekonomi dengan keluarga saya itu jauh. Jadi pasti ada biaya. Nah, saya terus terang, saya itu tidak meminta izin, meminta pendapat orang tua untuk kuliah, tidak. Karena kalau ditanya nenek Gus lah, udahlah cewek perempuan mah di rumah aja gitu pasti. Saya udah preventif ini, sudah caranya gimana nih ya. Ya. Jadi yang saya lakukan, saya harus kuliah. Jadi selepas dari pondok, saya cuman izin ke orang tua saya, Pak saya minta uang, ongkos ke Jogja untuk saya daftar kuliah di IAIN, dulu kan IAIN. Dikasih 50.000 untuk bayar ini, masih ingat saya. Jadi kalau saya minta pertimbangan orang tua, atau orang tua juga nggak begitu paham, malah akan mengusulkan yang nggak usah aja gitu. Dan saya menyurati paman saya yang di Bandung, paman saya mau kuliah, tolong dukung saya. Kalau di keluarga tidak setuju, paling enggak kalau enggak ngomong, paman saya bilang no comment lah, jangan melarang-larang. Saya gitu. Saya ingin bahwa kalau saya tidak maksa kuliah, mungkin saya sudah, mohon maaf tidak ada di sini ya, sudah enggak di tempat saya banyaknya jadi buruh migran. Bukan berarti tidak baik pekerjaan itu, tetapi bagi saya kita perempuan masih punya pilihan lain ya untuk mengabdi gitu. Dan saya ingin jadi contoh juga deh, kalau saya aja anaknya bapak saya bisa kuliah, apalagi yang lain gitu. Dan alhamdulillah setelah saya itu adik-adik ipar saya itu semua kuliah, nggak ada yang kuliah. Yang ekonominya paling lebih bagus daripada orang tua saya. Jadi ya dari diri sendiri saja. Otomatis semuanya ngikutin. Adik-adik perempuan ipar semua kuliah, adik saya kuliah juga. Tuh. Jadi curhat ini ya. Oke, ada yang lain? Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Yunica, saya bisa dipanggil Ica. Saya ingin bertanya, biasanya politik yang berbau patriarki ini malah masih kental di pesantren, Ibu. Kalau misalnya kita nih sebagai perempuan, hak kita jika dibandingkan dengan hak laki-laki, kenapa kok kita dikekang banget? Kalau misalnya Ibu ada di posisi itu, hal yang ingin Ibu lakukan adalah melawan patriarki tersebut atau mencari kesempatan-kesempatan kecil di balik patriarki tersebut. Sudah. Tadinya di pesantren ya? Oke, punya pengalaman gitu. Baik, saya ingin sedikit menyampaikan bahwa tadi tidak sempat saya sampaikan. Partisipasi perempuan di mana? Selain kita ini juga jadi langsung berperan di jadi bagian dari politik ya, tetapi ada banyak lembaga dan lembaga yang berbasis agama yang mengadvokasi adanya keadilan gender, dan itu sangat banyak berperan dalam pembuatan hukum Islam untuk saat ini. Beberapa pesantren sesungguhnya sudah melek terhadap keadilan gender ya. Ada banyak saya bisa sampaikan, beberapa lembaga itu seperti Rahima, ada Puan Amal Hayati, ada Fahmina ya. Bahkan salah satu sasarannya itu ke bunyai-bunyai dan juga ke beberapa kiai juga. Jadi pendekatannya itu supaya di pondok itu ada juga ada keadilan gitu. Enggak hanya laki-laki yang memimpin gitu ya. Tapi memang tipe pesantren itu kan banyak. Ada yang terbuka dengan perubahan ya.
ada bahkan ada kiai yang aktivis gender seperti Kiai Husein gitu ya, punya pesantren dan laki-laki tetapi sangat dalam tanda kutip perempuan, even dengan perempuannya sendiri yang tidak melek gender ya. Beberapa pesantren itu mungkin tidak tersentuh oleh aktivisme seperti itu. Nah, kalau saya ada di posisi itu gimana? Untungnya ya Mbak, saya itu dari awal kalau nyari jodoh gini, yang penting satu, saya nggak mau nikah dengan orang kaya, dari sononya kaya gitu ya orang tuanya. Yang kedua dengan anak kiai, nggak mau jadi bunyai. Saya bilang ke teman, agak nggak enak hati kalau jadi bunyai kan harus gimana lah ya, harus menjaga ini. Kalau dengan orang kaya, saya mau ya orang biasa yang kita akan kaya bersama-sama gitu ya. Nah, kalau udah nyemplung, saya udah kadung di situ. Tidak bisa, kita ini gini ya, karena saya udah punya kesadaran bahwa manusia itu harus merdeka, dilahirkan untuk merdeka, tidak di dalam diskriminasi, maka mungkin saya akan berjejaring dengan bunyai-bunyai lain gitu ya. Itu maksudnya kalau saya jadi bunyai, oke, ngayal ya, oke. Kan ada banyak bunyai-bunyai juga yang dia melek gender Mbak, banyak sekali sekarang. Jadi waktu saya tahun 2005 saya ikut diskusi dengan Rahima, Puan Amal Hayati, se-Indonesia kita undang bunyai-bunyai itu banyak. Nah, tapi logikanya juga gini, kalau pernikahan itu kan pasti sekufu ya, paham ya sekufu ya. Kalau kawan-kawan, mohon maaf ya bukan apa-apa, menikah dengan ada laki-laki yang sholatnya jarang, belentang-belentong gitu kalau bahasa Sundanya. Terus gak kuliah, ini kan UGM. Mohon maaf, secara pendidikan ini gitu. Kira-kira nyaman gak? Mau gak menikah? Oh udah jodoh karena Allah gitu kan. Tapi kan kita ada pilihan, pasti gak nyambung kan? Itu yang dimaksud dengan sekufu, bahwa dalam Al-Quran bahwa perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik pun demikian. Baik itu kan sangat umum. Dalam konteks ini saya misalnya kalau dikasih laki itu saya malas gitu loh. Ya mungkin tidak akan menikah gitu. Kalaupun menikah ya sudah talak 3 kali apa 4, 5 gitu ya. Nah kalau ketemu dengan saya dengan laki-laki yang mengungkung kita, even itu saya kira tidak akan bertahan lama juga. Ya, jadi ya kita tidak dilahirkan untuk berada di dalam penindasan. Kita harus di awal tuh menyadari, memahami diri siapa kita. Kita ini adalah manusia. Ya, manusia itu dilahirkan dalam keadaan merdeka. Jadi ya nanti kalau Mbak aja deh jadi bunyai, negonya dengan Pak, ayo ikut kajiannya di UGM, yo ada tentang, nah, mungkin perlu penyadaran seperti itu. Ya saya kebetulan mungkin yo Bu Lindra karena aman, ya saya yang mandiin anak-anak, yang apa-apa semua tuh suami saya. Saya cuman waktu lahiran tuh cuma duduk, mau makan apa nyusuin aja. Seandainya saya bisa nyusuin, saya akan susuin kalau kata suami. Karena ya kebetulan suami saya salah satu aktivis gender lah gitu ya kalau ini. Jadi udah selesai gitu. Kalau teman-teman nyaman dengan, aku seneng ya kalau ditindas gitu, udah nyaman. Ya pasti nyari laki-laki yang sangat posesif gitu ya. Kamu di mana lagi apa, sedang apa kan gitu. Kalau pasti itu akan masuk gitu. Kalau kita nggak nyaman, kita mau gantengnya kayak siapa ya? Sing ganteng siapa? Yang paling ganteng, saya nggak tahu, nggak update anak-anak sekarang. Al Ghazali apa siapa sing ganteng? Ya kita nggak nyaman gitu kan. Tapi kalau nyaman itu namanya sekufu, ya cocok. Jadi kayak botol ketemu tutupnya, klop gitu Mbak. Itu. Biasanya kita jam berapa Mbak? Jam 17. Biasanya jam 17. Ada lagi pertanyaan? Oh masih 2. Boleh lah, nggak apa-apa kalau ini. Nanti saya mungkin nanti masih bisa, karena kan nggak apa-apa. Nanti saya bilang.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu, saya dari farmasi. Kebetulan memang background saya kesehatan, jadi mohon maaf kalau nanti pertanyaan saya dari perspektif orang awam politik dan hukum ya. Terkait dengan partisipasi politik juga saya sebagai orang awam melihat memang Indonesia kan memberikan kuota 30% itu. Tapi di samping kita melihat bahwa fakta Indonesia memberikan kuota dan mengajak perempuan, tapi saya melihat bahwa partisipasi perempuan itu juga seharusnya didukung oleh kepercayaan masyarakat sendiri, dukungan moral, visi kepada perempuan untuk bisa maju ke kontestasi terutama politik gitu ya. Dan tapi saya melihat bahwa mungkin karena adanya budaya patriarki atau konstruksi masyarakat yang masih percaya laki-laki itu lebih cocok jadi pemimpin, yang membuat menurut saya profesionalisme mungkin nggak cukup, karena saya yakin banyak penelitian yang bilang bahwa perempuan itu ada aspek-aspek yang lebih baik dalam melakukan pekerjaan, misalnya lebih rapi dan lain sebagainya. Tetapi pada kenyataannya mungkin saya melihat fenomena di beberapa organisasi pada akhirnya yang jadi pemimpin adalah laki-laki, meskipun di bawahnya banyak perempuan-perempuan profesional. Nah, mungkin di sini juga teman-teman banyak calon-calon pemimpin perempuan Indonesia di masa depan ingin tahu tips dan trik, mungkin pandangan dari Ibu, bagaimana caranya kita bisa meraih kepercayaan masyarakat itu dan kondisi juga Indonesia ini apakah benar-benar sudah mendukung atau tidak. Jika memang tadi ada platform-platform lembaga-lembaga yang memang menjunjung tinggi kesetaraan gender, mungkin boleh juga di-sharing juga, mungkin kita bisa ikut ke dalam tersebut, atau memang kita harus berjuang sendiri atau seperti apa. Mungkin itu pertanyaan saya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Mbak siapa tadi? Saya Ayu dari farmasi. Oh ya, Ayu, baik. Saya tidak menunjukkan bahwa bukan pertanyaan awam, justru Mbak sangat kontekstual, menarik pertanyaannya. Jadi persoalan lain ya Mbak yang belum saya sampaikan. Jadi kita tidak bisa juga menyalahkan partai politik, oh partai politik nggak mau ini, tapi sisi lain, partai politik juga kesulitan dalam mencari kader-kader perempuan yang mau terlibat di politik. Sekarang saya tanya, kalau kita mau memberikan memang ibaratnya orang secara ekonomi ya, supply demand ya, orang bagus ini barang ini ya, bagaimana orang bisa membeli dan tahu itu bagus kalau kita tidak mengiklankan, memasarkannya ya. Bahkan itu menjadi sesuatu yang mungkin sebenarnya bukan kebutuhan, tapi dengan konsep yang bagus, iklan yang bagus itu dianggap sebagai kebutuhan sehingga orang butuh, ya kan? Nah, bagaimana caranya? Menurut saya justru perempuan-perempuan yang berkualitas itu harus mau maju. Sekarang mohon maaf, teman-teman bisa melihat anggota DPR itu yang perempuan banyak diisi oleh siapa? Siapa? Ayo, apa ini di YouTube ya? Siapa coba yang dikenal anggota DPR? Ada ya enggak? Siapa, ada yang tahu? Ada yang enggak pernah ikut di bidang politik tiba-tiba kepilih. Kenapa? Karena dia artis, selebritis, masyarakat kenal gitu loh. Ya. Jadi iklan dia bagus, orang masyarakat melihat karena oh iya ini yang nyanyi lagu ini. Coba lihat banyak sekali. Mohon maaf KD ya, DR ada, MJ ya kan, artis kan. Sekarang coba lihat artis-artis banyak yang mau nyalon juga Mbak. Kenapa? Karena bagi partai ini akan mendulang suara. Tapi orang-orang yang berkualitas mana? Gitu. Nah,
Ini persoalannya ya masyarakat juga dalam memilih itu kan bukan berdasarkan kualitas. Mungkin ya beberapa, tapi tidak semua masyarakat seperti itu. Jadi kita nggak bisa secara random mengklaim masyarakat nih awam lah ini. Tapi kita bidik aja sasaran masyarakat, orang-orang yang akademik juga, yang berkualitas juga, yang paham kualitas. Kita maju. Kalau orang-orang awam yang nggak kenal ya maka ya biar yang selebritis itu yang maju, gitu Mbak. Dan ya bagaimana sih cara berkiprah ya menurut saya ya harus tampil gitu. Ya sekarang kan tidak harus bawa orang jadi artis saja pakai TikTok ya asal konten-konten yang edukatif gitu loh, bukan yang kayak kemarin yang enggak situ kan malah merusak Islam ya. Oke, waktu habis. Masih ada satu lagi, nggak apa-apa ya, katanya biasanya nggak apa-apa dia. Jadi tadi saya udah minta jam 5 ya, soalnya saya di rumah ada ngaji, tapi enggak apa-apa, masih ada satu lagi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu yang atas kesempatannya. Pertanyaan saya hampir mirip dengan Mbak Ayu tadi terkait dengan posisi perempuan di ranah politik. Nah, kita ketahui bahwasanya di Indonesia sendiri sudah dibuatkan hukum terkait dengan perempuan pada Peraturan RI nomor 9 tahun 2000 tentang pengutamaan gender. Akan tetapi kita ketahui bahwasanya perempuan masih sedikit yang masuk ke ranah politik. Nah, bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai hukum tersebut agar posisi perempuan ini semakin kuat di ranah politik? Karena kita ketahui bahwasanya hukum di Indonesia belum sekuat itu untuk perempuan-perempuan ini mau ikut andil dalam di ranah politik. Terima kasih. Baik, itu hampir sama ya. Bagaimana supaya fokusnya ke ranah politik itu artinya kan sebuah keniscayaan kita harus pertama pilihannya ikut partai politik ya kan. Kalau enggak nyalon jadi pemimpin, mau jadi bupati segala macam, tapi itu kan juga by partai ya. Jadi memang konsep politik di Indonesia memang sangat minim kalau kita maju karena kualitas tanpa kendaraan, gitu ya Mbak. Jadi memang kalau mau maju ya kita mulai berkarir mungkin melalui organisasi masyarakat dulu yang jadi seolah-olah partai politik tuh salah orang. Sekarang pikirkan gini. Kita jangan berpikir negatif, oh itu politik kan seolah ngakali mungkin menurut kita. Padahal politik itu kan tidak seperti itu maknanya ya. Itu tuh cara bagaimana kita mengatur sesungguhnya. Jadi politik itu akan berkaitan dengan hukum. Nah sekarang sebenarnya sudah dibuka 30%. Kenapa kita tidak isi itu dengan sungguh? Saya beberapa kawan itu di organisasi saya Ormas, dia bilang mau nyalon, kamu serius nggak nyalon? Jangan sekedar memenuhi angka 30, saya bilang, maju yang serius, negolah dengan ketua partaimu, jangan hanya sekedar jadi kan syaratnya harus itu, kalau enggak kan dia nggak bisa maju ke KPU, ya, jangan sekedar pelengkap, penggembira gitu. Nah, jadi kita harus punya bargaining. Nah ada satu kawan saya dia bargaining, saya nggak mau kalau nomor 1, padahal dia belum pernah maju jadi kader politik belum. Jadi artinya daripada yang mau masuk itu yang sama sekali tidak terbiasa tidak punya konsep lah bahasa sederhananya. Coba isi saja oleh kita atau kawan-kawan kita dukung ya. Kawan yang punya konsep perempuan tetapi harus nego bahwa saya mau di nomor 1 gitu. Jadi kita harus punya bargaining. Kalau enggak ya enggak usah kalau cuman ini. Nah kawan saya ada yang seperti itu, saya enggak mau kalau enggak nomor 1. Dan saya enggak mau negonya dari partai gini, kamu nomor 1 tapi enggak didukung duit
uang full kamu gitu. Dia tetap ngotot. Itu kan bisa negosiasi gitu loh. Kalau kita punya kualitas, saya kira, dan tentu kualitas juga nggak bisa kalau kita nggak punya masa ya Mbak. Sebab tadi saya bilang, bahkan Nabi itu juga tidak akan sebagai Nabi kalau nggak dikenal oleh umatnya. Kalau Nabi Muhammad orang yang soleh luar biasa tapi tidak bisa nggak akan jadi Nabi. Tidak, bagaimana bisa menyampaikan ya wahyu, kan harus dikenal, ya enggak? Kenapa sampai hijrah segala macam? Jadi memang ada effort yang perlu perempuan yang perlu dilakukan. Lalu kita juga jangan khawatir Mbak, kalau misalnya kita tidak memilih di ruang untuk terjun langsung. Mungkin pada posisi mensupport, Mbak punya ilmu, punya kapasitas, maka bisa berjejaring. Kamu bisa apa? Ayo. Perempuan yang mau maju kita beri konsep. Kawan-kawan mohon maaf kalau kenal beberapa anggota belum tentu mereka punya konsep ya. Ya laki-laki perempuan sama, saya nggak mengatakan bahwa perempuan yang maju itu nggak punya konsep. Bahkan laki-laki juga bisa nggak punya konsep gitu. Ya. Jadi yang saya pernah saya tadi cerita sama Mbak Muti ya, Mbak Haya, tahun 2004 saya bekerja untuk waktu masih S2 di sini, saya cuti. Waktu itu kan pemilihan umum. Saya bekerja di satu NGO dan kerja saya adalah bagaimana bisa memberikan kesadaran pada calon politisi perempuan bahwa kamu tuh bisa. Ayo maju. Yang kedua kepada konstituen perempuan khususnya. Jadi datang ke masjid taklim, datang ke arisan, datang ini. Ayo kita sama-sama memilih calon perempuan. Nah, kan banyak yang bahkan ya, bukan belum tentu berkualitas. Maka kita beri kualitas itu gitu loh. Kita pada posisi mensupport. Makanya mereka sudah banyak ada kaukus perempuan di politik itu ada, di partai-partai ada seperti itu. Jadi berilah pendidik yang mau, bahkan gini, saya temukan ada yang dulu tuh yang ngomong di publik aja bingung. Saya tuh sebenarnya Bu Lindra, saya ini kalau ngomong lalu dipilih karena apa? Ya karena saudaranya ini, karena untuk menuhin 30% itu awalnya, jadi pelengkap penderita. Sekarang kita perempuan tidak untuk aksesoris itu, maka perlu sekali lagi bargaining position. Itu saya kira ya bahaya. Terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Tentu semua kembali kita niatkan kembali bahwa untuk innamal a'malu binniyat ya, maka niatnya lillahi ta'ala gitu. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.